Ya, Shalom Elohim. Selamat bertemu lagi dalam 20 menit tanya jawab ataupun session akhir zaman terkini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya titipkan sangkakala peringatan berjaga-jagalah. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kami berada di session 20 menit tanya jawab akhir zaman. Biarlah ini membuka cakrawala pengertian kami, pemahaman kami, urapi kami semua. Kami mengerti setiap tanda-tanda peristiwa sebelum kau datang kedua kali, dan kami siap untuk mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus, melipat gandakan pekerja Kristus, dan mempersatukan tubuh Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Shalom Elohim. Saudara, saya akan pertama membagikan urutan peristiwa bagaimana situasi akhir zaman terkini. Saya akan simpan ini. Ya. Nah, saudara, kita ada di 3 modul. Modul akhir zaman itu yang pertama adalah modul A, kronologi akhir zaman. Kemudian yang modul B adalah globalisasi, kemudian bangkitnya Babel dan Antikristus. Dan modul C adalah bicara tentang peristiwa transformasi di akhir zaman. Nah, sebagai bagian pertama ini, ada yang memang pertanyaan, Pak, tolong diulang lagi Pak urutan-urutan pelajaran. Karena ada yang baru ikut di akhir daripada modul A, bahkan ada di pertengahan modul B, bahkan ada yang di awal modul C. Maka saya akan sampaikan untuk menjawab pertanyaan pertama. Modul kronologi akhir zaman terkini itu ada 7 session. Nah, session yang A1 adalah pendahuluan, ini berisi tentang tujuan daripada kita belajar akhir zaman, menyamakan persepsi, karena banyak sekali tafsir akhir zaman. Kemudian juga bagaimana metodologinya untuk kita mendalami situasi akhir zaman terkini. Kemudian yang kedua adalah season 2, khotbah akhir zaman, yaitu khotbah Yesus. Kita belajar yang akan datang kedua kali adalah Tuhan Yesus. Maka yang tahu persis peristiwa kedatangan Yesus 2 kali adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita belajar dari semua khotbah Yesus sampai ke ciri-ciri mempelai Kristus. Kemudian season ketiga adalah peristiwa kedatangan Yesus kedua kali, di mana ini di dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah second coming. Tetapi sebelum second coming, ada satu peristiwa yang kita kenal dengan kata rapture. Apa itu rapture? Rapture adalah peristiwa kebangkitan orang mati. Jadi orang yang mati dalam Kristus lebih dulu bangkit, kemudian kita yang masih hidup, kita diangkat, pertemuan di udara. Ada orang berkata, Pak, nggak ada kata rapture Pak di Alkitab bahasa Inggris. Betul, di Alkitab manapun tidak ada kata rapture. Tapi Alkitab bahasa Latin ada rapture dari kata rapturo. Rapturo artinya raib, ya, diamankan dari muka bumi ini. Atau bahasa Yunani adalah harpazo. Sama kayak kata baptis. Ya, kata baptis itu dipakai dalam semua bahasa, dari bahasa Ibrani. Dari bahasa Yunani baptiso, dari bahasa Ibraninya mitzvah. Ya, jadi ditenggelamkan. Kemudian kita masuk session A5, yaitu eksposisi kitab Wahyu, di mana kita mempelajari kitab Wahyu dari sudut pandang Apokalips, yaitu masa pengadilan, penghakiman dunia, dan juga Revelation, pewahyuan, di mana di kitab Wahyu banyak simbol-simbol. Nah, kemudian kita masuk di session A6, Israel Jam Allah. Jadi kalau kita mau tahu bahwa Tuhan masih lama atau sudah dekat mau akan datang 2 kali, lihat semua peristiwa yang terjadi di negeri Israel saat ini.
Kemudian baru yang ketujuh, kita akan belajar tanda-tanda akhir zaman terkini dan terlengkap, baik dari khotbah Tuhan Yesus maupun dari kitab-kitab lainnya. Nah, itu adalah modul A, yaitu modul kronologi akhir zaman. Nah, ada lagi yang bertanya, Pak, kalau modul B apa saja, Pak, materinya? Nah, modul B ini kita bicara tentang globalisasi, kemudian bangkitnya Babel, dan munculnya antikris. Nah, di sini modul B ini lebih banyak peristiwanya tentang antikris, ya. Nah, memang ini peperangan rohani. Nah, dimulai dari modul B8, urut ya, A7, B8, B9, yaitu eksposisi kitab Daniel. Kita kupas tuntas kitab Daniel, yaitu dari A sampai Z, pasal 1 sampai pasal 12, secara garis besar umum, di masa kesusahan, tetapi di balik berita kitab Daniel ada manusia unggul, generasi unggul yang akan bisa menang di zaman Babel, Babel awal, Babel akhir zaman. Kemudian kita masuk session B9, yaitu zaman bangsa-bangsa, di mana kita belajar dari kitab Daniel itu ada sejarah bangsa-bangsa, mulai dari zaman Babilonia, Media Persia, Yunani, Romawi, sampai Romawi baru, sampai munculnya nanti Uni Eropa. Nah, di situ dikupas tuntas bagaimana Yesus akan datang pada saat munculnya Uni Eropa. Jadi sekarang Uni Eropa sudah ada, berarti kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Kemudian session B10, bangkitnya Babel si Antikris. Nah, disinilah Daniel mulai mendalami tentang ciri-ciri Antikris, dan dari sini ayat di tafsir ayat kita juga mulai membandingkan dengan kitab Wahyu. Ya, bagaimana ciri-ciri Antikris di kitab Wahyu dan kitab Daniel sama persis. 42 bulan, 1260 hari, 3,5 masa. Kok bisa sama? Yohanes di Pulau Patmos nyontek ya kitab Daniel? Tidak. Kok bisa tahu? Karena Roh Kudusnya sama. Ini kehebatan daripada perjanjian lama, perjanjian baru yang kita miliki di Alkitab. Nah, baru kemudian masuk season B11, ya, atau kalau di B itu sudah masuk di season 4-nya, yaitu gerakan rahasia antikristus. Salah satu kita bisa tahu Tuhan sudah dekat mau datang adalah adanya gerakan rahasia, ya. Ada yang menahan munculnya antikris. Di sini kita akan belajar ada tatanan dunia baru. Di sini ada pilar-pilar, 7 pilar kekuatan Babel. Ada New World Religion, agama dunia baru. Kemudian New World Order, tatanan dunia baru. Ada New Money System, sistem keuangan dunia baru. New Komunisme, sampai New Age Movement, gerakan zaman baru. Semua pakai new. Jadi itu betul-betul membuat orang tertarik. Nah, sekarang kita juga ada new normal. Wah, cocokologi new normal sama new world order apa bedanya, Pak? Ya, mirip-mirip bolehlah. Tetapi saudara, di sini saya tidak sendiri, ya, yang membagikan adalah dibantu dengan Pak Evangelis Insinyur Hari Purwoko, ya. Dia yang menulis buku Bangkitnya Babel. Jadi saya sarankan Bapak Ibu yang mengikuti sekolah akhir zaman, Anda miliki buku ini karena itu lebih dalam lagi dan sangat terkini. Kemudian setelah itu masuk Babel Antikristus, sistem satu dunia baru. Sistem Babel Antikristus, satu sistem dunia baru.
Nah, di sini udah lebih pendalaman lagi bagaimana fakta-fakta ya, fakta-fakta yang ada di lapangan bahwa dunia ini akan dipersatukan. Di sini banyak Pak Hari yang menyampaikan firman-Nya karena dia sudah membuat penelitian yang luar biasa dan bisa dibaca di buku yang sudah diterbitkan oleh Andy Offset. Kemudian di session B13 yaitu ekonomi antikris, satu sistem moneter dunia. Nah, dalam hal ini saya membagikan garis besar teologisnya ya secara firmannya, kemudian gramatikal ya, gematria kembali pada akar Ibrani, tetapi kemudian Pak Hari menjelaskan secara fisik, secara detail bagaimana sistem komputerisasi dunia dan sebagainya yang berkembang saat ini. Kemudian kita lanjut kepada sistem bangkitnya agama Babel, gerakan zaman baru. Wah, ini seru nih ya. Jadi dikupas semua bagaimana dari video-video yang ada ya, bagaimana munculnya gereja homoseks, lesbian, gereja setan, dikupas tuntas. Itu adalah di modul B. Kemudian ada yang baru masuk di modul C. Ya Pak, kita pengen tahu apa garis besarnya. Yang di modul C ini sudah lebih banyak pemulihan, sudah lebih banyak transformasi. Nah, di modul C ini dimulai dari C15 ya. Karena kita urut sessionnya 1, 2, 3, 4, 5. Di C15 ini adalah ciri-ciri mempelai Kristus. Ya, bersiap-siaplah untuk diangkat. Jadi ada Kristen yang terangkat, ada yang Kristen yang tertinggal. Sekaligus saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu, yang saya lakukan sekarang ini sambil menjelaskan urutan materi, juga menjelaskan pertanyaan-pertanyaan di sini. Ada, Pak, memang tidak semua orang Kristen itu terangkat. Katanya kalau sudah percaya Yesus, mati pasti masuk surga. Betul, mati dalam Kristus pasti masuk surga. Tapi kalau nggak mati-mati, ini persoalannya. Diangkat enggak? Belum tentu. Karena 5 gadis bijaksana terangkat, 5 gadis bodoh tertinggal, ada yang tertinggal. Ya, 25 talenta terangkat, 1 talenta tertinggal. Makanya ada orang bilang hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Kalau mati zaman sekarang, waduh untung banget. Ketika ada masa ujian di depan, ada masa tantangan, ya bisa luput dari jerat iblis. Ya, tapi jangan berdoa cepat-cepat mati. Walaupun dalam 2 hari ini saja, dari kemarin sampai hari ini, saya mendapati informasi orang-orang sekitar saya udah ada 3-4 orang yang meninggal. Tetapi saudara, anugerah buat mereka. Tetapi kita yang masih hidup, hari masih siang, kerja buat Tuhan, selalu manise. Oke, lanjutkan. Kemudian setelah kita lihat ciri-ciri mempelai Kristus, berarti ini adalah transformasi pribadi. Orang-orang Kristen harus naik level, menjadi Kristen seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus, mu seperti Yesus. Kemudian masuk C16, pemulihan gereja. Ya, gereja mula-mula adalah gereja yang luar biasa. Ya, gereja yang penuh kuasa, satu sama lain saling memperhatikan. Tetapi kemudian gereja mengalami kemunduran. Ya, mulai semua tata gereja mulai menghilang satu persatu. Contohnya baptisan itu hanya orang yang baru yang sudah bertobat, tetapi bayi mulai dibaptis. Ya, kemudian baptisannya tidak kembali, tidak seperti yang orang Yahudi itu diselam. Kemudian masuk lagi kepada penyembahan berhala dan seterusnya sampai jual beli surat pengampunan dosa. Jadi kalau punya sertifikat pengampunan dosa, ya dia selamat. Kalau nggak punya, nggak selamat. Nah, disinilah mulai diprotes. Ya, namanya Martin Luther. Diprotes kembali pada sola fide, sola gratia, sola scriptura. Kembali pada apa kata Alkitab, kembali kepada apa firman, ya. Kemudian sola faith, iman kita menyelamatkan, dan semua oleh kasih karunia, sola grace, gracia. Sekaligus saya menjawab di sini bagaimana Pak syarat untuk diangkat, ya, bagaimana syarat untuk kita pastikan diri kita Tuhan datang kita diangkat. Jadi kita lihat dulu sejarah gereja mulai pemulihan, kemudian Anabaptis, ya baptisnya kembali sesuai firman Tuhan.
ya, ditenggelamkan, mati bersama Kristus, bangkit dari air, bangkit bersama Kristus. Saya tidak mengajak saudara berteologi, oh itu kan doktrin Pantekosta, Pak, itu kan, ini kita tidak berdoktrin, ya apa kata Alkitab aja, ya. Jadi memang ini pemulihan. Kok ada ya gereja baptis, ya karena kembali baptis sesuai Alkitab. Kemudian masuk gerakan Moravian, penginjilan, ya. Kemudian CME, kekudusan, kembali pada gereja. Gereja yang harusnya bersaksi sekarang mulai bersaksi, ya. Gerakan kemudian masuk pada tubuh Kristus, ya, gerakan brotherhood, the brethren. Ya, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Muncul persetujuan doa luar biasa. Sampai hanya muncul gerakan hujan akhir Pentakosta, ya, dengan membangun doa-doa, tanda-tanda heran, dan puncaknya karismatik, yaitu pemulihan, pujian, penyembahan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi ini bukan aliran gereja, ini pemulihan gereja, ini sejarah gereja, kembali pada seperti gereja mula-mula. Gereja mula-mula hujan awal, ya, masih rintik-rintik. Nah, sekarang kita masuk pada gereja hujan akhir, hujannya lebat. Itulah yang ada istilah Pentakosta ketiga, ya. Pentakosta pertama itu Petrus kali khotbah 3.000 orang bertobat, ya. Tetapi kemudian Pentakosta kedua itu di Azusa Street di Los Angeles, ya, akhirnya seluruh dunia gereja bangkit, gereja-gereja raksasa. Tapi sekarang kita sedang menuju gelombang ketiga atau dikenal dengan Pentakosta ketiga. Ini seperti zaman gereja mula-mula tapi lebih dahsyat lagi, ya. Di puncak kebenaran rohani ini Yesus datang menjemput mempelainya. Nah, inilah sejarah gereja, di mana juga bisa dipelajari dari jemaat Efesus, itu jemaat mula-mula, ya, jemaat Smyrna, jemaat yang martir. Seperti sejarah juga dalam 10 kaisar, 10 hari 10 kaisar itu orang-orang Kristen dianiaya, orang-orang Kristen dibunuh, bahkan semua murid Yesus dipenggal kepalanya, ya, kecuali cuma satu, Yohanes di Pulau Patmos, ya, dia kemudian matinya di kota Efesus. Tetapi semua murid Tuhan dipenggal kepalanya. Nah, kemudian jemaat Smyrna ke jemaat Pergamus. Nah, ini kompromi dengan dosa, ya. Jadi jemaat yang mulai membuka diri terhadap dosa-dosa, tetapi masuk Tiatira ini menyembah berhala. Nah, ini yang lebih parah, ya. Menyembah Kristus tapi juga pegang keris, itu Tiatira. Tapi kemudian jemaat Sardis pertobatan. Nah, ini adalah gereja pertobat. Masuk kembali pada ini zaman Protestan ini, ya. Kemudian dari Sardis kemudian masuk ke Philadelphia. Nah, ini gereja yang sungguh-sungguh. Gereja yang sungguh-sungguh, yang pasti diangkat. Kemudian gereja Laodikia. Nah, zaman sekarang ini jadi suam-suam kuku lagi. Nah, inilah garis besarnya. Dan saya tutup bagian terakhir setelah kita lihat ada ciri-ciri gereja, pemulihan gereja, sejarah gereja. Kemudian masuk C17, transformasi bangsa-bangsa, di mana inilah hasil daripada pencurahan Roh Kudus terakhir. Bangsa-bangsa akan bertobat, kebangunan rohani. Dan besok hari Sabtu, ini tanggal 14 November, kita masuk lawatan Gerbang Timur, Indonesia Jam Allah. Ya, kemudian kita masih ada lagi Kerajaan 1000 tahun damai, Yerusalem baru. Kemudian masuk pelayanan tahta, apa yang terjadi selama 7 tahun di angkasa. Kemudian akhirnya generasi terakhir bagi Kristus, yaitu kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini. Itulah garis besar pelajaran kita modul ABC, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan, dan kita tutup di dalam doa sekali lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, ada 3 modul, ada 21 session, panjang, padat, tetapi kami percaya Roh Kudus menolong kami sehingga kami bisa mengerti pelajaran apa yang akan kami terima. Bukan cuma mengerti, tapi kami melakukannya. Kami menjadi mempelai Kristus, generasi terakhir bagi Kristus, jemaat unggul, menjadi seperti Yesus, manusia unggul di atas rata-rata orang Indonesia, siap diangkat seperti Daniel, seperti Yusuf,
berdampak di negeri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.